operasionalnya. Sebenarnya seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman misalnya mau punya posisi bisnis bersama teman-teman, ini mungkin yang harus salah satu yang bisa dibagi adalah posisinya diperjelas, expertise-nya apa dan apa gitu, sehingga memang ini benar-benar bisa saling melengkapi kalau dari sisi bisnis. Kenapa coklat? Sebenarnya karena kita penghasil kakao yang lumayan banyak di Indonesia. Ini adalah salah satu, dan beberapa alasan yang lainnya adalah Indonesia sendiri penghasil kakao nomor 3 di dunia. Tapi pasca panennya kurang bagus, terus petani kita juga senior, dan sebenarnya Indonesia sendiri itu belum dikenal sebagai penghasil kakao atau coklat yang baik, karena memang lebih banyak didominasi oleh negara-negara di Eropa. Nah, ini sebenarnya kecintaan kami sama coklat. Selain saya pribadi dan suami saya pribadi juga suka banget sama coklat. Terus, bagaimana kita melakukan pertama kali prosesnya ketika kita membuat satu brand nama untuk kita memulai bisnis adalah kita benar-benar ngecek dulu Ini. di di PDKI Indonesia. Jadi ini Direktorat Jenderal Intellectual Property.go.id. Ini adalah salah satu website yang dimiliki sama Kementerian Hukum dan HAM supaya bisa benar-benar ngecek apakah kalau kita menciptakan satu brand, ini brandnya sudah dipakai atau belum. Karena kalau kita ngomongin bisnis, ketika brandnya sudah dipakai, berarti kita sebenarnya nggak bisa pakai nama itu. Karena takutnya nggak bisa didaftarin juga. Nah, ini juga akan menjadi salah satu hal yang penting dari proses brainstorming yang kita lakukan di tahun 2012, terus kita memulai bisnis ini di tahun 2013. Jadi ini adalah tahun ke-7 kami, berjalan tahun ke-7 ini, menjalankan bisnis ini. Untuk memulai bisnis sendiri sebenarnya ini yang kita lakukan awal-awal. Kita menghitung market size-nya dulu. Seberapa besar sih bisnis kalau kita mau melakukan bisnis di coklat. Sayangnya, saya langsung ngomongin, sebentar, saya nyalain lampu. Sebentar. Nah, sayangnya sendiri, market size ini menjadi berantakan semuanya di era pandemi COVID ini. Karena market size yang tahun 2013 kita cek itu adalah, ini market size yang selalu kita update juga, itu adalah market size di mana kita memposisikan Yogyakarta sebagai kota tempat wisatawan datang. Nah, kota tempat wisatawan datang yang menjadi kota kedua setelah Bali yang didatangi oleh para wisatawan. Maka sebenarnya kalau secara marketnya menjadi offline. Nah, ini menjadi bubar semuanya karena COVID ini membuat semua tourism industry menjadi berhenti total. Jadi kondisi sekarang yang sedang kita hadapi adalah partner-partner penjualan kita yang ada di luar, yang Coklat Nilam tidak hanya ada di gerai kita sendiri, tapi ya kita juga mempunyai partner-partner toko oleh-oleh. Ini semua kondisinya banyak yang tutup sehingga kita harus banyak menarik produk. Jadi kayaknya hampir semuanya pasti mengalami struggling. Ada beberapa yang memang mengalami peningkatan, tapi banyak juga yang mengalami struggling. Nah, tapi point of view-nya adalah bagaimana kalau kita menjual, kita juga akan melihat sebenarnya ada kebutuhan apa yang ada di masyarakat yang sebenarnya itu bisa kita solusikan menjadi salah satu produk. Perkembangan Coklat Dalam sendiri, yang akhirnya kita mempunyai beberapa brand, dalam sendiri turn into dalam corporation gitu, bukan hanya sekedar Coklat Dalam dengan satu brand. Sebenarnya akhirnya sekarang kita punya 4 brand. Coklat Dalam sendiri tahun 2013, ini secara konsep adalah cita rasa Indonesia dan cerita Indonesia sebagai oleh-oleh itu tadi. Terus kita punya bean to bar, exotic bean to bar coklat, Bon Beans. Ini coklat yang memang lebih healthy conscious, buat orang-orang yang concern sama kesehatan dan memang konsumsinya adalah dark coklat. Terus kita punya Owi Coklat sebagai white chocolate bar, yang ini positioningnya sebagai lifestyle coklat. Dan terakhir, barusan di tahun ini kita mengeluarkan Tanda Hati by Dalam. Ini adalah seri minuman coklat yang sebenarnya kita mencoba meramu satu minuman sendiri, karena kita sudah produsen coklat bar dari kombinasi baik dari kombinasi Bon Beans maupun kombinasi resepi by Dalam. Jadi Tanda Hati by Dalam ini adalah series minuman kita yang kita luncurkan. Salah satunya adalah untuk kita juga bisa beradaptasi dengan pasar yang baru, yang mungkin coklat bar itu tidak begitu bagus sekarang penjualannya, karena
kondisinya banyak orang yang lebih membeli produk-produk produk-produk primer, sementara kalau coklat itu harus diakui ada di posisi tersier, tapi kita berusaha untuk menjadikan si coklat ini tidak tersier lagi, tapi at least di sekunder. Kalaupun bukan primer, tapi paling nggak kita bisa sekunder dengan kita menciptakan satu produk baru yaitu lini minuman dengan brand Tanda Hati by Dalem. Nah, ini sebenarnya kalau secara overview, hampir semuanya, semua produk ini kita launching di Instagram. Launching di Instagram itu karena yang menurut kita memang low budget. Karena untuk memulai satu usaha mungkin tidak memiliki investment yang sangat besar untuk melakukan promosi besar-besaran dengan kalau kayak marketplace mungkin memang sudah ada budgetnya sendiri untuk membakar uang dan juga memberikan banyak promosi kepada konsumen-konsumen, tapi tidak dari UKM, dari point of view UKM atau dari kita sendiri. Nah, kalau Coklat Dalam sendiri kita launchingnya di Twitter tahun 2013 karena saat itu memang lagi happeningnya di Twitter, di mana banyak orang menggunakan Twitter. Sekarang juga masih banyak yang menggunakan Twitter. Ya, Coklat Dalam juga masih ada di Twitter, tapi lebih banyak yang menggunakan Twitter tuh dari sisi lebih banyak di Mas Yuda gitu. Nah, kalau yang dari sisi Bonbins, UI, Tanda Hati, semuanya sebenarnya sudah kita bikinkan Instagram sendiri-sendiri dan produknya sendiri di launching di Instagram. Namun konsentrasi full yang sangat besar memang lebih banyak di Coklat Dalamnya untuk Instagramnya untuk saat ini. Nah, ini kalau misalnya secara cepat dari perbedaan setiap brand sendiri ya. Ini kalau brand Coklat Dalam dengan konsep cita rasa Indonesia dan cerita Indonesia, positioning-nya juga ada sebagai culture coklat. Coklatnya memang coklat budaya gitu, targetnya spesifik untuk turis. Yang ini memang menjadi lebih banyak berhenti secara produk gitu. Nah, terus secara konsep packaging juga, jadi ada story Indonesianya di depan maupun di belakang dengan story Indonesianya, story-nya dalam dua bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Terus kalau secara cepat lagi, sebenarnya kita juga bikin line-up di Coklat Dalam sendiri, ini adalah inovasi-inovasi. Nah, inovasi kita pikir itu adalah salah satu cara untuk kita tidak membuat konsumen jenuh gitu ya, jenuh dengan produk-produk kita yang existing ada di pasaran. Ini adalah cara kita mencoba memberikan refreshment kepada konsumen dengan produk-produk yang ada yang kadang-kadang seasonal produk yang hanya keluar pada 1 bulan saja, habis itu nggak ada lagi produknya. Nah, ini adalah seasonal produk, selain produk-produk reguler sendiri. Inovasi yang lain, begitu tadi Pak Amri bercerita bahwa Marketplace itu memang mempunyai kelas-kelas yang sangat keren sekali. Ini salah satu hal setelah kalau dulu Jogja Never Ending Asia ada Marketplace team, kalau terus Jogja Istimewa sudah berganti dengan tim desainer-desainer yang ada di Yogyakarta sendiri gitu. Begitu ada keluar satu produk, satu brand Jogja Istimewa, kita jadi terus langsung menyikapi ini dengan membuat satu lini produk baru dengan kemasannya baru, tapi sebenarnya rasanya nggak baru. Rasanya sebenarnya sudah ada, tapi secara packaging kita membuat sesuatu hal yang baru. Edisi Hari Raya tahun ini memang tidak keluar, karena kita punya spesial Hari Raya tahun ini. Terus edisi Cinta, itu kita tahun ini juga tidak keluar, karena itu sudah mulai ada isu-isu, mulai ada isu di bulan Februari, sudah mulai isunya meskipun orang mulai work from home, itu baru mulai bulan Maret, gitu. Jadi, ini adalah hal-hal yang yang kita lakukan di dalam. Bagaimana kita terus sampai mempunyai beberapa brand bahan. Yang pertama adalah brand kedua kita adalah Bonbins, itu karena kita ketemu sama petani-petani kakao. Jadi begitu kita masuk di satu dunia coklat, kita akhirnya juga belajar untuk mencari opportunity atau bagaimana kita bisa mengembangkan dunia kakao ini dengan akhirnya kita bertemu sama banyak petani. Terus petaninya bertanya sama kita bagaimana caranya supaya Coklat Dalam bisa memproduksi coklat dari biji sampai dengan coklat bar sendiri supaya bisa mengambil kakao-kakao yang ada di petani. Tahun 2014 pertanyaan itu diajukan kepada kami, jelas kami belum bisa saat itu. Kami butuh waktu sekitar 1 tahun untuk belajar, yang akhirnya dimulai tahun 2015 kita mulai bikin pilot produk Bonbins, yaitu coklat Bintu Bar dengan konsep seperti kopi.
langsung bijinya kepada petani, single origin, positioning-nya adalah social impact coklat. Jadi coklat dengan social impact yang kita kasih value traceability food. Traceability food itu adalah benar-benar tahu siapa yang nanam, kita yang memproduksi dengan target healthy conscious people. Nah, Bonbin sendiri secara penjualan malah justru sekarang kalau dibilang memang Bonbin penjualannya memang spesifik, target marketnya benar-benar blue ocean sekali, niche market sekali. Karena memang orang-orang yang memang sangat suka sama coklat dan concern sama kesehatan. Nah ini malah cenderung secara market biasa-biasa aja, masih normal-normal aja. Kalau yang versi dalam dengan turis dengan adanya corona langsung turun drastis, tapi kalau yang Bonbin ya masih biasa aja kayak gitu. Karena penjualannya memang kepada niche market yang tidak terlalu besar, sehingga penjualannya sekarang masih ada cenderungannya adalah stabil juga. Targetnya adalah memang healthy conscious people dengan harga memang yang lebih tinggi karena ingredient yang digunakan less but valuable. Jadi malah justru lebih sedikit, tetapi dengan yang sedikit ini traceability-nya lebih terjaga dan juga secara bahan baku benar-benar si konsumen terinformasikan semuanya dan tidak menggunakan tambahan ingredient yang lain yang untuk membuat coklatnya seperti pabrikan itu yang menjadi produk ini kayak seperti memang benar-benar artisan kayak gitu. Nah, ini koleksi kita, jadi benar-benar kita tidak bermain di milk coklat karena semuanya adalah dark coklat, bahkan sampai ada yang 100% dark coklat, itu berarti tidak menggunakan gula sama. Ini secara packaging juga langsung berbeda, karena konsepnya adalah semuanya dalam bahasa Inggris, dan ini menceritakan petaninya, terus di mana ditanamnya buahnya, bagaimana proses si kakao sendiri, sampai menjadi coklat bar, kayak gitu. Jadi konsep packaging sendiri akhirnya kita pikirkan secara serius, supaya ini juga bisa menjadi ketertarikan si konsumen untuk benar-benar bisa, mengkonsumsi si produk kita atau membeli produk kita. Di mana akhirnya setelah packaging-nya kita build secara serius di tahun 2018, terus kita malah bisa masuk ke marketnya Jepang, meskipun hanya beberapa kali saja, untuk market test dan kerjasama sama salah satu platform namanya Kuka. Nah, yang terakhir, sebelum yang versi minuman, kita punya UI coklat. UI coklat ini memang sebenarnya targetnya untuk bisa masuk ke toko-toko retail. Toko-toko retail itu untuk modern trade, supermarket, swalayan, berharapnya bisa masuk ke Indomaret Group gitu berharapnya. Nah, ini memang seperti cemilan yang kita jadi memang semua produknya adalah coklat bar, tapi brand-nya berbeda-beda karena konsepnya berbeda-beda dan positioning-nya juga berbeda-beda, dan juga target market-nya juga berbeda-beda. Kami melakukan brainstorming, kenapa nggak satu brand aja, tapi secara packaging berbeda-beda. Ternyata itu akan berhubungan sama image of the product sendiri, yang ternyata tidak mudah eksekusinya di lapangan ketika kita bikin satu brand, tapi target market-nya berbeda semuanya. Nah, ini yang menjadi challenge buat kita, karena kita tahu memaintain sekian banyak brand itu pasti tidak mudah, dan memaintain sekian banyak Instagram juga tidak mudah, kayak gitu. Akhirnya ini yang harus kita lakukan adalah membuat brand itu sendiri-sendiri karena memang berbeda segmen dan berbeda target dan berbeda konsep yang membuat kita komunikasinya ketika kita melakukan promosi di Instagram itu cenderung lebih mudah meskipun tetap tidak mudah. Nah, ini adalah varian produknya yang kita memberikan white chocolate dengan berbagai varian buah-buahan dan juga yogurt gitu. Oke, mesti deal. Oke, ini custom produk kita. Jadi kita juga melayani custom produk. Jadi kita bekerja sama dengan beberapa B2B gitu istilahnya, business to business, yang ini juga kita ceritakan di Instagram, official merchandise Universitas Islam Indonesia, coklat, ataupun kita bekerja sama hotel, atau misalnya kayak buat souvenir dan segala macam, itu juga kita lakukan. Terus ini juga kolaborasi. Nah, era pandemi ini, banyak hal yang kita lakukan adalah untuk membantu penjualan di mana sangat turun drastis ini dengan cara kita melakukan beberapa kolaborasi. Fosa Coklat Singapura sendiri kita sudah melakukan kolaborasi sejak tahun 2017 dengan mengirimkan produk kakao
kakao premium yang dihasilkan oleh petani kami dengan kita mengeksporkan, di mana akhirnya Fusa Coklat juga bisa bekerja sama jadi official merchandise-nya di National Gallery Singapura untuk Beans Indonesia dari Pak Edi. Kolaborasi sama film Filosofi Kopi, kolaborasi bikin produk sama Macaco, kayak gitu. Jadi ada beberapa brand yang kita akhirnya kolaborasi membuat produk baru, bahkan membuat brand baru. Tinggal ini yang mesti clear adalah siapa yang memproduksi dan siapa yang memasarkan. Ini menjadi apa namanya? Menjadi sangat kayak tolong menolong satu ya kita kalau di era sekarang kayaknya nggak mungkin bisa besar sendirian. Jadi salah satu percepatan yang bisa kita lakukan adalah dengan cara kolaborasi. Nah, masuk ke area sosial media, launching dalam pertama kali di tahun 2013 tuh menggunakan Twitter dengan exposure di Twitter yang lumayan tinggi dan kita menggunakan hashtag namanya SC1 Maret, yaitu singkatan dari serangan coklat 1 Maret. Kita berikan produk-produk kita ke istilahnya kalau sekarang mungkin di Instagram ada selebgram atau KOL, Key Opinion Leader. Kita pilih Key Opinion Leader ini yang teman-teman kita yang mempunyai follower banyak sehingga mereka bisa ikut memposting bersama-sama atau memberikan testimonial secara online gitu untuk bisa meningkatkan awareness. Nah, kita paham benar bahwa Instagram ataupun apa namanya sosial media itu salah satu cara yang pertama adalah tujuannya adalah brand awareness. Brand awareness ini yang membuat jadi kalau orang tahu brand kita paling nggak kenalan sama produk kita baru mungkin mereka akan berpikir untuk melakukan pembelian. Oops, sorry. Nah, gimana dengan Instagram sendiri? Instagram akhirnya kita bikin namanya istilahnya kalau di dunia marketing mood board kayak gitu, kita bikin mood board sendiri-sendiri. Bagaimana kita mengelola Instagram itu sendiri. Apa sih topik-topik yang harus kita masukkan ke Instagram, coloring tone yang kita pilih seperti apa, bagaimana caranya, atau bahkan kita memilih nama nama siapa sih, kalau misalnya kita memilih nama ada Hayati gitu kita sebutnya, kalau misalnya di dalam itu adalah Hayati. Hayati ini adalah mimin yang dalam yang akan hadir di semua Instagram-nya Coklat Dalam Group kayak gitu. Hayati ini yang apa namanya menjadi satu tokoh yang membuat menjadi nama mimin yang dalam, tapi terus secara konten di Instagram itu kita memilihnya satu persatu berbeda-beda antara satu brand dengan brand yang lainnya supaya topik konten ini benar-benar bisa menjadi value buat si follower-followernya. Ini kalau Instagramnya Bain Dalam. Terus yang kita lihat insight-nya, kalau misalnya kita di Instagram memang ada baiknya menggunakan Instagram bisnis yang memang sudah dikonekan ke Facebook fanpage. Sehingga kita benar-benar bisa melihat insight-insight dari Instagram kita sendiri. Ini adalah insight-insight yang di-capture dari laporan tahun lalu, kayak gitu ya. Dilihat dari seluruh insight yang ada di tahunan ini, 1 tahunan, akhirnya kita mengetahui konten-konten yang disukai oleh si follower kita. Kontennya adalah yang ini adalah 31% adalah dengan produk informasi produk, 19% adalah jika ada foto ownernya, 15% ada fotografinya, 11% kalau misalnya ada grafik berbentuk desain kayak gitu yang berupa grafik, ada promo atau kuis, terus 17% untuk memperlihatkan aktivitas usaha dan yang lain-lain, aktivitas usaha produksi 17%. Nah, kalau kita berbicara Instagram, maka setiap brand akan berbeda-beda. Yang saya bedah di sini adalah yang Instagram dalam adalah yang paling lama kita gunakan, sehingga ketika kita melihat topik konten yang disukai oleh si follower, maka sebenarnya kita bisa meramu konten apa yang harus kita keluarkan, sehingga follower-follower ini benar-benar merasa punya apa namanya, punya value mengikuti Instagram kita. Jumlah follower itu menjadi penting, tapi kalau sekarang juga jumlah engagement itu juga lebih penting lagi. Kalau misalnya followernya banyak tapi engagement-nya rendah, berarti ya sebenarnya impact-nya juga tidak terlalu besar di Instagram itu sendiri. Maka sebenarnya kita selalu menghitung dari setiap post itu sebenarnya berapa sih yang melakukan interaksi. Interaksi itu berupa like, komen, terus share, dan save. Jadi ada 4 poin. Like, comment, share, dan save, itu berapa jumlah yang melakukan itu. Ketika jumlah, misalnya yang like sama yang komen, dijumlah sama yang nge-share, dijumlah sama yang nge-save,
misalnya dilihat jumlahnya adalah 50 dari follower 5.000, ya berarti sebenarnya itu cuma 1% engagement rate-nya. 1% itu berarti Instagram kita cuma bisa ditonton atau misalnya di notice oleh 1% dari seluruh follower kita. Bahkan ada yang misalnya ada beberapa brand yang jumlah followernya sudah lebih dari 10.000 tapi engagement rate-nya tidak sampai 1%. Ini yang menjadi salah satu yang bisa di-concern, berapa banyak engagement rate-nya ini yang itu memang butuh strategi khusus. Tidak mudah untuk bisa menaikkan engagement rate, sementara mungkin algoritmanya Instagram sekarang adalah melihat dari 1 jam pertama bagaimana interaksinya di like, comment, share, dan save itu seperti apa. Begitu kita post, 1 jam pertama akan dilihat. Nah, 1 jam pertama ini ketika nanti likes-nya menjadi tinggi, maka secara algoritma Instagram sendiri, post kita akan lebih banyak keluar di beranda atau di home-nya teman-teman kita yang nge-follow. Ada lagi yang bisa dilihat sebenarnya dari hashtag. Dari hashtag itu juga bisa dilihat seberapa besar reach-nya. Reach adalah berarti orang yang melihat yang bukan follower kita juga. Nah, ini bisa semuanya dilihat dari insight-nya Instagram. Berapa banyak yang melihat dari reach-nya itu. Dari reach itu akan bisa dilihat berapa banyak yang akhirnya visit profil kita. Sehingga bisa lebih banyak tahu. Dari visit profil baru akan lagi bisa dijabarkan berapa banyak yang akhirnya nge-follow Instagram kita, karena mungkin Instagram kita dianggap mempunyai konten-konten yang impactful atau relevan sama materi-materi yang dibutuhkan sama si konsumen-konsumen ini. Ini sebenarnya rumus ini tidak hanya berlaku untuk brand, tapi juga rumus ini bisa berlaku untuk misalnya Instagram pribadinya teman-teman juga. Nah, itu sekilas Instagram-nya tadi. Terus kalau Bonbins, kita sendiri jadi punya spesifik berbeda lagi materinya, karena kontennya juga berbeda, dengan tone color yang berbeda juga, dengan isu-isu yang kita posting juga berbeda. Jadi memang banyak yang kita banyak secara tone color pun kita juga melakukan melakukan analisa atau persiapan atau istilahnya mood board. Ini kita benar-benar konsepkan supaya ini bisa connect sama image dari si produknya sendiri, bahkan image dari usaha. Lalu kalau misalnya ke UI itu lebih akan berbeda lagi karena UI memang untuk baru dimulai tahun 2019, ini memang untuk produk yang lifestyle sehingga secara tone color juga berbeda dan segala macam. Nah, ini semuanya sosial media itu kalau buat di Coklat Dalam sendiri ini akan menaikkan awareness. Tetapi transaksi pembelian adalah bagaimana cara kita memberikan kemudahan kepada konsumen untuk bisa mengakses produk-produk ini, baik melalui WA maupun melalui marketplace yang ada, kayak gitu. Jadi secara landing page gitu, mungkin teman-teman Amiko mungkin lebih paham daripada saya kayak gitu. Secara landing page yang kita siapkan adalah ada beberapa kanal, websitenya Coklat Dalam sendiri yang berupa e-commerce, terus kalau secara Google My Business itu untuk melihat review testimonial, nah si websitenya Coklat Dalam ini adalah seperti website yang untuk dalam corporation. Jadi semua brand akan ada di satu website sehingga kita tidak melakukan maintenance beberapa website dengan beberapa brand. Sementara untuk setiap brand itu mempunyai website sendiri-sendiri, itu sifatnya hanya seperti company profile yang kita siapkan untuk bisa mengulik brand itu lebih dalam bagaimana story-nya dan value-nya. Tetapi kalau untuk pembelian e-commerce-nya cuma kita siapkan di satu channel website saja, yaitu coklatdalam.com, di mana channel penjualan lain juga tetap kita join di beberapa marketplace yang sehingga preferensi konsumen yang kepengen membeli dengan cara yang lebih mudah itulah yang kita berikan atau itu yang kita coba memberikan service ini kepada si konsumen. Ada yang preferensinya tuh macam-macam. Ada yang konsumen bilang, saya nggak suka di Shopee, saya maunya di Tokopedia aja. Saya nggak mau di Tokopedia karena saya mau memanfaatkan gratis ongkirnya Shopee. Nah, itu yang membuat kita jadi tidak bisa memilih marketplace sebagai seorang seller saat ini, tetapi kita mencoba berjualan di banyak marketplace yang ada karena itu tadi merich konsumen-konsumen yang berbeda-beda preferensi
dan kesenangan ketika dia join di satu marketplace. Nah, kalau misalnya secara offline itu kita masuk di titik-titik penjualan seperti supermarket, sama juga distribusi secara online itu juga kayak kita masuk juga di beberapa toko-toko yang ada di marketplace. Seperti kayak toko-toko yang menjual misalnya produk sehat ada Jagapati, maka Bonbins bisa masuk di Jagapati juga. Maka sebenarnya si konsumen ini bisa membeli satu produk sehat secara bersamaan dengan bersama produk-produk yang tidak kita produksi. Jadi dengan produk-produk yang lainnya yang ada di satu toko tersebut meskipun toko tersebut secara online. Jadi kita join sebagai official sendiri, punya kita sendiri, maupun kita join bekerja sama kepada toko-toko yang sudah available di online yang punya spesifik konsep yang bisa bekerja sama dengan kita. Itu jadi membuat marketplace-nya mungkin jadi banyak yang memang berjualan produk kita. Itu juga termasuk salah satu preferensi yang disiapkan supaya konsumen bisa mengakses produk kita menjadi lebih banyak. Nah, sih, terus ini story kita di tahun 2015 yang di sebelah kanan, jadi kalau teman-teman mampir di, titik 0 kilometer, dekat titik 0 kilometer, ini, ada jalan satu arah menuju Gereja Ngupasan, ini sebelum Gereja Ngupasan persis, gitu. Nah, sebenarnya kalau sebelum pandemi, itu secara offline kita juga melakukan promosi. Nah, online kita ini menurut kami juga salah satu manifestasi yang sudah kita lakukan promosi secara offline sebelum-sebelumnya. Jadi banyak yang sudah berkenalan dulu sama produk Coklat Dalam atau sudah ngicipin, yang kita juga pernah promosi secara offline, maupun sekarang di era online ini kita juga jadi harus mendapatkan konsumen baru yang mempunyai caranya sendiri-sendiri. Ini promosi di beberapa expo ataupun exposure media yang kalau media masih tetap berjalan, baik secara offline maupun online, yang ini akan juga menjadi bantuan promosi. Jadi bukan hanya promosi secara sosial media atau digital saja, tapi juga dibantu dengan promosi secara media. Meskipun medianya punya versi digital, versi YouTube, tapi tetap aja kita bekerja sama nama-nama media-media yang sudah lebih ternama dibandingkan sama channel kita sendiri. Ini kalau misalnya dilihat dari Google, dan salah satu kita digital adalah kita juga ada available di Google My Business. Google My Business ini menjadi salah satu poin yang juga penting untuk memperlihatkan review konsumen atau testimonial yang membuat atau bisa meningkatkan kepercayaan si konsumen itu sendiri. Jadi ini masih report saya di tahun 2010. Kalau misalnya sekarang dilihat yang sekarang, mungkin pasti angkanya sudah sangat berubah sekali, karena banyak sekali. Terus Google My Business sendiri, dia juga berkembang, karena Google My Business sendiri bisa langsung dikonekin ke WhatsApp Business, sehingga si konsumen, kalau misalnya menggoogling, pakai micro moment, terus googling, dapat nama misalnya kayak Coklat Dalam, terus misalnya langsung klik, itu langsung bisa berkomunikasi melalui WhatsApp. Nah, ini yang dipermudah sama Google My Business sendiri supaya kita juga bisa terkonek dengan konsumen menjadi lebih cepat lagi. Jadi secara bersamaan semua platform ini kita gunakan karena itu tadi preferensi konsumen yang berbeda-beda. Kalau dilihat ini adalah report-report dari Google My Business yang kita juga jadi tahu sebenarnya berapa sih jumlah aksi ke website setelah melihat atau setelah men-searching di Google, seberapa efeknya kalau kita juga melakukan mungkin SEO kayak gitu ya, secara organik. Nah, memang semua ini adalah pasti kita lakukan secara organik, gitu Pak Amri. Mungkin secara overview begitu, sisanya mungkin diskusi dari teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan. Oke. Baik, terima kasih Bu Maika ya. Luar biasa penjelasannya, detail sekali kan itu. Dan apa yang diceritakan itu memang kelihatan sekali ya dari pengalaman sendiri dari Bu Meka ya. Jadi saya menyimpulkan ya Bu, saya mengamati juga dari Instagram itu salah satu yang penting tuh ternyata tidak hanya follower ya. Follower itu ya penting, tapi lebih penting lagi ada engagement ya Bu ya. Karena bergantung dari algoritma juga sekarang. Sekarang juga kalau kita lihat like dari Instagram itu sudah tidak ditampilkan jumlahnya. Nah, kemudian juga ada satu website utama itu yang memang nanti konsumen itu akan ditarik di situ dengan berbagai macam Instagramnya, Bu ya, kalau nggak salah ya tadi ya.
itu. Jadi tadi di coklatdalam.com, dan pentingnya kita memahami perilaku konsumen. Nah, itu tadi ada namanya join dengan official toko online yang meskipun bukan produk kita ya. Seperti yang dilakukan oleh, kalau saya lihat juga kalau di Indomaret tuh kayaknya juga seperti itu ya, Bu ya. Jadi ditempelkan ya, punya air mineral ditempelkan dengan Aqua gitu ya. Kalau ini dilakukan secara online kan itu. Itu juga ada namanya tadi ternyata Instagram itu tetap kita perlu online juga ya, Bu ya. Nah, untuk menjaring konsumen itu offline maksudnya. Offline juga ya, Bu. Itu masih penting ya, Bu, untuk membangun kerjasama gitu. Oke, ini ada beberapa pertanyaan, Bu. Ini mungkin nanti saya batasi pertanyaannya karena mengingat waktu juga. Kalau tanya langsung lewat mic bisa nggak, Pak? Boleh, silahkan. Ini dulu. Saya dulu atau gimana, Pak? Ya, boleh, silahkan dulu. Assalamualaikum, Bu. Saya Widi. Tadi udah lihat juga overview-nya dari Ibu. Saya sini punya 3 pertanyaan sebenarnya. Yang pertama, strategi bisnisnya Ibu agak bisa bertahan terhadap kompetitor lain gimana ya, Bu? Terus yang kedua, kalau proses bisnis berjualannya gimana nih kalau waktu pandemi gitu? Yang terakhir itu kan nih saya pernah lihat teman nih ada usaha yang awalnya dia desain grafis, terus dia meranah ke bidang-bidang lain kayak kuliner dan segala macam. Nah, sebenarnya yang lebih menguntungkan kita itu buka bisnisnya itu waktu mengembangkan bisnisnya itu dia sejenis atau beragam gitu, bebas gitu. Kayak kalau punya Ibu kan tadi sejenis kan, jadi dari coklat, terus masih dalam ruang lingkup yang sama gitu. Lebih menguntungkan yang mana ya, Bu? Oke, terima kasih. Itu saja pertanyaan dari saya. Ya, lumayan banyak ya. Tadi pertama strategi bisnis sama dibandingin sama yang lain-lain ya. Akhirnya tadi kalau misalnya tadi memperhatikan si presentasi secara konsep dan juga positioning, maka positioning sama konsep itu menjadi kalau di istilahnya di model bisnis berarti kan value proposition gitu ya, unique selling point-nya ada di situ. Value proposition yang kita ambil brand dalam itu kenapa kalau tadi akhirnya kita harus bikin kayak banyak brand kayak gitu, termasuk si yang terakhir adalah tanda hati versi minuman ini. Kenapa harus bikin banyak brand? Karena begitu kita cobain, awal-awal kita cobain dengan brand dalam, kita masukin ke pasar Bali, terus kita masukin ke pasar Bandung. Ternyata nggak jalan, karena orang asosiasinya dalam itu terlalu Jawa, kayak gitu. Sangat Jawa sekali. Terus akhirnya pas kita mau bikin second brand, apakah ini akan dibikin dalam versi premium atau harus pakai brand yang sendiri aja? Come up solusinya adalah kita pakai brand sendiri aja. Karena dalam sejak awal sudah dipositioningkan sebagai produk oleh-oleh yang asosiasinya sangat kuat dengan Jogja. Begitu kita keluar dari Jogja, itu ternyata penjualannya tidak mudah. Kecuali kita ada available di Jakarta. Brand dalam itu ada available di Jakarta. Tapi di Jakarta itu pun adalah toko oleh-oleh Indonesia. Jadi kita kerjasama sama namanya Alun-Alun Indonesia di Grand Indonesia Mall, yang dimana kita sebenarnya kemarin sebelum pandemi itu kita juga sudah deal untuk masuk di alun-alun Indonesia di mall yang ada di Bali gitu. Nah ini toko oleh-oleh Indonesia, sehingga semua oleh-oleh Indonesia ngumpul jadi satu di situ, yang itu jadi UPS kita, unique selling point-nya. Begitu kita masukin yang masuk ke toko sehat, akhirnya kita sekalian aja kita bikin brand baru. Jadi setiap produk dari produk yang dalam sendiri itu punya UPS sendiri-sendiri. USP sendiri-sendiri, unique selling point sendiri-sendiri. Terus ketika kita sendiri mau bikin coklat, itu lakuin survei dulu. Jadi kita melakukan sekian banyak survei. Ini sebenarnya saya bisa share ke teman-teman sebentar. Sambil saya buka dulu. Jadi kita melakukan survei. Surveinya ini benar-benar kita lakukan ke market-market supaya kita benar-benar tahu apa yang belum dipunyai sama brand-brand besar yang kita kalau misalnya mau mainan coklat itu jadi kita bisa masuk ke pasarnya ini. Karena kalau kita nggak punya atau kita tidak melakukan survei apa yang belum ada, rasa-rasanya kita jadi kayak bertabrakan. Kenapa kita nggak bikin coklat sebagai produk reguler, kita jadi nggak bikin coklat yang rasa midi? Karena top of mind coklat midi itu pasti akan ada di satu brand. Teman-teman juga pasti tahu satu brand yang
pakai coklat mede di semua rasa adalah ya satu aja, hanya Silver Queen kayak gitu. Nah, itu yang kita tidak lakukan. Kalaupun kita pakai coklat mede, itu isinya hanyalah untuk seasonal product saja. Seasonal product biasanya pada saat Lebaran kita keluarkan coklat mede karena mede ini ada hubungannya sama budaya Lebaran. Tapi secara reguler kita nggak mainan di coklat mede. Kita kalau mau saingan bikin coklat mede, kita kalah telak sama Silver Queen. Itu yang sebenarnya kita lakukan supaya kita benar-benar tahu USP-nya, unique selling point kita, sehingga kita benar-benar bisa compete sama coklat-coklat yang lainnya. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara jualannya sekarang di era pandemi seperti sekarang ini? Ini menjadi tantangan tersendiri. Tantangan kayaknya buat semua bisnis juga. Kita sendiri itu tadi benar-benar hari ini saya meeting serius untuk menganalisa bagaimana kita jadi kayak revenue stream ya, kalau di model bisnis itu revenue stream. Kita dapat penjualan dari mana sih? Padahal secara offline penjualan kita turun drastis sekitar hampir 90% bahkan gitu. 70% itu udah definitely bisa turun sampai 70%. Karena apa? Semua gerai toko-toko yang kita kerjasama tutup dan kita harus menarik semua produk-produknya. Nah, itu yang terjadi sekarang. Pada saat menuju ke pandemi, kita sedang proses di Shopee untuk bisa menjadi official merchandise untuk masuk di Shopee Mall. Nah, pada saat pandemi, pas kita sudah masuk di Shopee Mall saat itu gitu. Itu namanya dilalah. Dilalah tuh bahasa Indonesianya apa ya? Kebetulan. Proses yang sudah kita lakukan, persiapan proses yang sudah kita lakukan kayak sebelum pandemi, sehingga pada saat pandemi ketika kita mau go through buat buat sprint kayak gitu atau buat lari kencang di online itu menjadi bisa. Tapi tantangannya kan semua orang sekarang ada di online nih. Jadi pasar online kan penuh banget nih. Produknya penuh dan segala macam penuh. Nah, inilah yang mungkin proses perjalanan yang sudah portofolio sekian lama itu bagaimanapun mungkin membuat orang jadi kenal sama produk plus secara offline terus secara online satu lagi project. Kita juga melakukan beberapa project. Project ini adalah project kolaborasi kerjasama. Karena kita juga nggak bisa survive sendirian. Kolaborasi pertama begitu pandemi, penjualan turun drastis, semua orang melakukan donasi kepada APD, kita melakukan donasi coklat untuk si tenaga medis kesehatan. Jadi supaya mendapatkan cemilan sehat atau cemilan yang cepat mengembalikan energi karena dinilai coklat itu biasanya digunakan pada proses zaman perang di Amerika sehingga bisa mengembalikan energi dengan cepat kayak gitu. Proyek yang kedua yang kita lakukan kemarin adalah kita kerjasama sama Telkomsel. Karena ini semua orang nggak boleh mudik, isunya kan kayak gitu. Terus Telkomsel juga harus melakukan promosi Telkomsel Point. Jadi penukaran Telkomsel Point untuk memberikan bingkisan lebaran atau hampers kayak gitu kepada keluarga-keluarga yang tidak bisa dikunjungi. Nah, itu adalah proyek. Proyek-proyek ini yang kayaknya juga proyek ini jadi membuat menyelamatkan kita juga untuk benar-benar bisa memboost penjualan, dan ini kolaborasi. Harus diakui, kolaborasi yang terjadi di antara kita adalah dari teman-teman terdekat kita di zaman SMA dulu. Jadi di zaman SMA, ketika sekarang kita sudah ada di posisi, sekarang sudah bekerja dan semuanya punya posisi masing-masing atau punya usaha, suami saya itu VP Telkomsel, kebetulan temannya suami saya. Sehingga ketika telepon, yuk kita melakukan kolaborasi, gimana nih kalau Telkomsel Point bisa ditukerin kayak gitu buat parcel lebaran. Oh bisa, supaya orang gampang gimana caranya nukerin poinnya ada di mana nih, kerjasama aja sama marketplace. Jadi kerjasama sama marketplace yang akhirnya kita terpaksa masuk ke belanja.com juga, karena itu belanja.com punya Telkom dan itu kerjasamanya juga. Nah, ini menurut saya jadi kekuatan jejaring juga. Jadi jejaring yang dimiliki oleh teman-teman dari zaman SMA atau dari zaman kuliah sekarang, itu mungkin tidak akan diunduh dengan cepat, tapi mungkin baru akan berasa kayak 10 tahun lagi yang akan datang dan segala macam ketika teman-teman sudah ada di posisi-posisi tertentu dan bisa melakukan kolaborasi. Itu mungkin hasil dari pertemanan yang akhirnya itu terjadi proyek-proyek itu tadi. Yang terakhir, mengembangkannya gimana? Kalau ada punya desainer tadi, terus punya makanan dan segala macam ya. Kembali ke kemauan sih. Kalau misalnya tadi desainer terus mencoba ke dunia bisnis makanan, ya as long as you know the market.
selama kamu tahu marketnya, kamu tahu cara jualannya, kamu tahu cara memproduksi yang benar-benar safety produk buat si konsumen seperti apa, dan kamu suka ngelakuinnya, there will be no problem juga. Kenapa pilihan kita adalah setiap brand itu tetap berjalan di dunia coklat. Secara strategik, itu kita tidak melakukan investment tambahan ketika ada produk baru yang kita ciptakan, meskipun produknya berubah, itu kita tidak melakukan investment tambahan. Karena investasinya adalah sudah semua dunia percoklatan. Ketika kita mengembangkan produknya di dunia percoklatan, itu akan menjadi kita menggunakan resources, aset yang sudah ada tanpa kita harus membeli kayak mesin tambahan, atau kita membeli sesuatu hal yang lain. Dan juga yang kedua, portofolio kita selama 7 tahun juga sudah dikenal ada di dunia coklat. Sehingga ketika kita membuat semuanya yang ada hubungannya sama coklat, kalaupun bikin cookies, nanti cookiesnya juga isi coklat, kalau bikin selai, ya selainya selai coklat, kayak gitu, itu yang membuat orang jadi kayak, sekarang kayak, karena konsistensi itu, menjadi orang jadi tahu, ya kita konsisten di dunia coklat, kita belajarnya di dunia coklat, jadi sampai suami saya sendiri memang sudah belajar di Belgia untuk kursus coklat di tahun 2017, sehingga kita memang menjadi punya expertise. Itu yang jadi membuat konsumen itu bisa percaya sama kita ketika kita punya expertise sesuatu yang ada di dunia coklat. Nah, apakah terus tidak sah kalau misalnya dari desainer terus punya di kuliner? Ya sah-sah aja, nggak apa-apa juga, boleh-boleh aja. Itu pilihan. Tapi kalau kita kan akhirnya karena kita sudah berjalan, kita harus mikirin strategi di investment-nya. Kalau kita invest dengan apa misalnya kayak tiba-tiba saya harus bikin satu produk yang nggak ada hubungannya sama sekali sama coklat. Kalau service jasa kayak gitu mungkin masih bisa ya, yang tidak ada investment. Tapi begitu tiba-tiba saya harus bikin satu produk yang hubungannya kayak apa ya, bakso kayak gitu, completely different standar produksinya, completely different mesin-mesin yang digunakan, expertise-nya juga berbeda, misalnya kayak gitu. Nah itu yang kita sekarang memilih untuk tidak melakukan cross dulu. Kita masih mengulik dan melihat potensi opportunity ketika kita mengembangkan masih tetap di expertise kita di coklat kayak gitu. Itu sih. Oke, terima kasih Bu atas jawabannya, mungkin sangat bermanfaat sekali bagi teman-teman, mungkin akan bermanfaat jika ingin mengembangkan bisnisnya dengan yang strategi yang Ibu telah terapkan gitu. Terima kasih Bu. Sama-sama Mas Widi. Terima kasih Mas Widi. Jadi pertanyaan Mas Widi nampaknya mewakili banyak dari pertanyaan, Bu. Jadi ada yang bertanya itu hampir sama, saya lihat. Dan ada beberapa pertanyaan yang mungkin tidak saya sampaikan karena tadi sudah banyak terjawab ya, terutama tentang awal mula bisnis. Yeah. Beberapa ini kayaknya tadi sudah kan gitu. Ini ada, ini saya pilih ada 3 yang menarik. Itu yang pertama adalah dari Adinda Putri. Mahasiswa Prodi Kewirausahaan angkatan 19. Ketika mulai bisnis melalui sosial media, bagaimana caranya agar dapat memaksimalkan engagement, kemudian seberapa berpengaruh promosi melalui jasa endorsement untuk bisnis yang masih baru. Ya. Endorsement ini jujur kita tidak melakukan endorsement kepada orang-orang, kita tidak melakukan endorsement kepada orang-orang yang tidak kenal. Jadi seluruh endorsement yang diberikan itu adalah kepada orang-orang yang kita kenal personally. Kenapa kita harus memilih orang yang kita kenal personally, baik saya maupun suami saya? Karena testimonialnya akan justru berbeda. Testimonialnya akan justru berbeda. Feels-nya bukan feels iklan, tapi feels-nya adalah feels enjoying the product dari temennya yang dia kenal, kayak gitu. Sehingga testimonialnya memang mungkin ya memang dia akan memberikan testimonial yang baik gitu kalau misalnya di kayak gitu. Tapi ada hal yang insight yang sebenarnya membuat saya, ini yang saya kejar adalah insight yang tidak semuanya teman-teman kita yang misalnya mereview dengan sangat enak kayak gitu, di WA juga akan mereview enak kayak gitu. Jadi misalnya kayak gini, di WA dia kayak ada banyak misalnya kayak 90% mereview enak, tapi ada 10% akan bilang gini, kamu akan seru lagi kalau kamu coba kamu bikin seperti ini, kamu kembangin lagi begini, terus kamu tambahin begini, kamu ini. Itu adalah insight yang sangat justru menjadi
menjadi menarik buat kita karena ada point of view yang kita dapetin untuk kita juga mengembangkan supaya kita ketemu sama keinginan konsumen. Jika memposisikan teman-teman ini adalah konsumen kita, kayak gitu. Itu hal yang kita benar-benar endorsement itu benar-benar teman-teman. Meskipun endorsement dari teman-teman ini juga kita pilih. Yang followernya ketika, ini contohnya paling contoh UI tahun 2019 tuh kita launching benar-benar di Instagram dengan endorsementnya tapi ya itu tadi, teman yang followernya banyak. Begitu kita nge-list teman-teman kita dan followernya di Instagram, itu kita list, kita berharapnya bisa reach 1 juta orang dari follower seluruh teman-teman yang kita reach ini. Jadi kita kirimin produk kita sekitar ke 25 orang itu bisa nge-reach 1 juta follower dari seluruh jumlah follower dari teman-teman kita. Jadi memang teman-teman kita itu yang kita kirimin. Nah, ini salah satunya. Kenapa begitu? Karena endorsement ini kita nilai itu belum tentu bisa membuat konversi penjualan. Tapi konversinya adalah di awareness. Orang jadi tahu produknya. Dan ketika yang ngomongin adalah teman-teman sendiri, maka sebenarnya ada kepercayaan dari teman kita bahwa kita yang memproduksi produknya, dan kepercayaan dari temannya teman kita ini yang ternyata ini yang diproduksi adalah temannya dia. Jadi kayak word of mouth yang kita rubah tapi di versi online, di versi digital. Kayak itu. Efektifnya seperti apa sih? Berpengaruh enggak? Berpengaruh ke awareness iya, berpengaruh ke penjualan belum tentu. Tapi awareness ya, orang jadi tahu gitu. Terus kalau engagement gimana cara memaksimalkannya? Jadi bahkan kita melakukan begini nih, di balik layar dari Instagramnya Coklat Dalam, begitu ada postingan, semua orang di dalam internal Coklat Dalam sendiri harus aware sama postingan ini, dan berharapnya semua orang yang internal itu nge-like dulu. Jadi semua tim Coklat Dalam nge-like. Memang kita mintain untuk nge-like karena apa? Like yang cepat dalam waktu 1 jam itu akan membantu algoritmanya si Instagram untuk kita bisa muncul di home-nya follower dalam yang lain yang yang kalau tidak di-like dengan cepat, ini tidak akan muncul secara algoritma. Kayak gitu. Nah, ini cara kita menaikkan engagement itu salah satunya. Jadi, kayak ada pancingan dari seluruh tim Coklat Dalam sendiri untuk nge-like, terus sehingga itu bisa meningkatkan engagement. Yang kedua, itu tadi, insight-nya mesti dilihat. Postingan seperti apa yang benar-benar meningkatkan engagement yang sangat tinggi, itu yang akan diulangi polanya. Dan ini setiap brand menjadi berbeda-beda, yang harus dihafalin sendiri-sendiri di setiap brand. Terus ada yang ketiga, ada beberapa tips sebenarnya dari teman-teman saya sendiri yang ada di dunia digital marketing. Setiap hari, paling nggak kamu main-main ke profilnya orang lain, at least 5 profil follower kamu. Jadi follower-followernya diliatin profilnya. Sesekali ninggalin jejak dengan cara nge-like di follower-follower kita. At least 5 follower kita di-like-in. Juga kalau ada yang perlu dikomenin, silahkan dikomen. Jadi yang secara supaya terjadi cross. Kalau kita kayak mampir ke profilnya orang lain, sehingga postingan kita akan muncul di home-nya si orang lain tersebut. Secara kayak gitu. Nah, ini yang baik komen Instastory, maupun komen post, maupun nge-like, maupun nge-save dari follower kita. Follower ya, harus follower. Supaya bukan yang kita follow. Kalau yang kita follow kan nggak akan home-nya nggak akan muncul postingan kita, kayak gitu. Ini yang coba dilakukan oleh tim Coklat Dalam sendiri. Jadi kita juga berkunjung ke profil-profil follower-follower kita, kayak gitu. Salah satu untuk cara meningkatkan engagement. Selain, kalau saya pribadi, saya juga melakukan ini, tim Coklat Dalam juga melakukan ini, begitu ada yang komen, langsung dibalas komennya. Jadi saat itu juga ada komen, dibalas, itu juga akan meningkatkan engagement rate-nya. Jadi kalau ada yang komen 60, ya dibalesin satu-satu persatu. Itu yang kita lakukan tidak hanya di Instagram, tapi kita lakukan juga di Google My Business. Nah, ini ternyata meningkatkan kepercayaan si konsumen juga, yang akhirnya kalau misalnya mereka mau bertanya lebih lanjut yang tentang order, akan pindah ke DM. Dari DM kita pindahin ke WhatsApp, supaya bisa lebih fokus ngobrolnya dibandingkan di DM, kayak gitu.
Jadi kalau misalnya teman-teman berkunjung sekarang ke Instagramnya Coklat Dalam secara profil di handphone, itu ada namanya Linktree Coklat Dalam. Begitu diklik, itu akan langsung terlihat. Ini saya tidak bisa memperlihatkan, bisa ngeliat, bisa. Moga-moga nih internetnya bisa buat cepat mengakses. Nah, ini saya kalau share. Nah, ini adalah profil Instagramnya Coklat Dalam. Ini ada Linktree di sini. Moga-moga terlihat. Kalau di Linktree ini adalah cara kita membuat follower-follower kita jadi mudah untuk mengakses kita. Begitu si Linktree ini saya klik, sebenarnya terus akan keluar link di mana si follower kita, kalau misalnya mau melakukan order Coklat Dalam, dia akan juga memudahkan mereka semuanya untuk mengklik dari channel penjualan mana yang diinginkan dari WhatsApp, atau mau beli di Shopee, atau mau beli di Tokopedia, atau mau beli di website kita. Jadi begitu kita lihat, begitu diklik lagi langsung di Shopee. Begitu langsung diklik nanti di WhatsApp, akan langsung masuk ke WhatsApp channel juga. Itu yang membuat ini adalah cara accessibility. Bagaimana sih accessibility-nya kok di pause? Ini adalah cara, masih kelihatan nggak teman-teman? Nah, masih kelihatan kah? Sorry. Nah, itu cara kita memudahkan si konsumen kita terus bisa mengakses. Begitu masuk ke diklik tadi dia di WhatsApp, ya sudah bisa langsung continue chat gitu. Halo Coklat Dalam, kayak mau nulisin apa gitu, ya langsung aja. Jadi bisa langsung continue chat. Ini yang terus mungkin yang kita tidak bisa hitung adalah di sini berapa banyak orang yang nge-WhatsApp dari Coklat Dalam, dari Instagram, atau berapa banyak orang yang ngechat kita dari Google My Business. Itu yang kadang-kadang terus kita tanyain, tahu nomor ini dari mana, kayak gitu. Akhirnya itu yang diverifikasi secara manual, mana sih yang lebih bermanfaat ketika kita melakukan promosi baik di channel Instagram atau di channel Google My Business. Karena kalau kita lihat dari orang yang datang ke gerainya Coklat Dalam sebelum pandemi, itu lebih banyak dari sisi Google My Business dibandingkan sama Instagram. Jadi orang micro moment googling, terus ngelihat di Google My Business kayak gitu. Itu mungkin cara-cara yang bisa membuat kita jadi kayak memudahkan secara komunikasi. Instagramnya udah keren banget, tapi belum tentu banyak UKM mempersiapkan landing page-nya untuk beli itu biar mudah kayak gimana gitu. Nah, itu yang membuat jadi lebih mudah, jadi orang ngeklik langsung, ya udah preferensinya ada di mana, itu kita sediain semua buat si konsumen-konsumen ini. Gitu Pak Amri. Ya, terima kasih Ibu Maika ya, luar biasa sekali. Jadi konsepnya adalah kalau di online itu yang jelas kita harus fast respon ya Bu ya, supaya tetap terjaga di atas. Nah ini yang kadang-kadang kalau dilihat juga di UMKM itu ada yang tanya itu kapan, diresponnya itu hari kapan, bahkan kadang baru ada seminggu kemudian baru dibuka, atau paling nggak hanya di-read saja gitu yang paling ini. Jadi memang ya itu memang bagian investasi ya Bu, waktu kita harus menyediakan untuk ke arah situ dan kita harus bisa menyiapkan tim yang solid. Dan kalau nggak salah ingat itu dulu sering itu dipakai oleh para blogger ya Bu ya, model seperti itu ya. Para blogger itu sering supaya untuk dinaikkan itu biar cepat. Nah itu teman-teman mungkin itu bisa dicontoh. Ya betul. Jadi teman-teman itu bisa dicontoh ya, nanti bisa dibikin grup sendiri, kemudian bikin kesepakatan nih siapa yang mau diangkat dulu, kemudian ini siapa yang mau diangkat dulu, kan itu bisa seperti itu. Dan itu masih organik ya Bu ya, karena nggak pakai robot itu. Nggak masalah ya. Jadi jangan tertarik dengan yang jual follower murah. Nah, itu jangan tertarik dengan hal-hal yang seperti itu. Nanti ketangkep juga sama Instagram, lalu kelihatan juga algoritmanya. Iya, lama-lama itu pasti ketahuan kan gitu. Karena di Google sendiri dulu kalau saya nggak salah ingat juga itu pernah jadi ada satu teman itu pakai AdSense itu, dia pakai robot. Sudah dapat $20.000. Ketahuan sama Google,
di-banned semuanya. Itu heboh Iya. se-Indonesia waktu itu. Tahun berapa saya pastinya lupa. Ya. Mungkin ada satu lagi pertanyaan, Bu. Izinkan saya juga untuk menyapa ini dari teman-teman Prodi Kewirausahaan, Bu Mega, ada Kaprodi kami yaitu Bu Suyatmi. Tadi saya lihat ada. Bu Suyatmi ada di sini? Mungkin sambil di-mute mungkin. Kemudian ada Bu Laksmindra juga. Ada di sini Bu Laksmindra. Masih ada? Yang hadir banyak sekali. Iya, yang ada tadi hampir 100, tapi karena sinyal juga jadi keluar banyak juga yang keluar masuk, Bu. Ada juga siapa tadi, Bu Putri ya kayaknya tadi ada di sini. Nah, ini mungkin karena kan di sini juga sedang hujan, Bu, di tempat saya, jadi sinyal juga agak kurang bagus. Nah, ini ada satu lagi, Bu Mega, pertanyaan, mungkin ini pertanyaan terakhir, yaitu tentang autopilot, Bu. Jadi di setiap cabang oleh Mas Suryo ya. Ini pertanyaan dari Mas Suryo. Dari setiap anak usaha yang dijalani tadi, beberapa usaha sepertinya sudah autopilot. Karena tadi setiap ternyata tidak, pertanyaannya menegaskan, Bu. Maaf, Bu. Sudah memiliki cabang USB masing-masing. Jadi ini tidak ada pertanyaan. Mungkin ini satu lagi, Bu. Bagaimana menghitung persiapan biaya darurat bagi usaha untuk menghandle dalam kondisi wabah yang terjadi? Ya, ini pertanyaan yang sangat menarik sekali sebenarnya. Jadi begitu pandemi, saya masih ingat sekali per hari pertama kita WFH adalah 17 Maret tahun 2020 ini ya, 17 Maret. Pada saat itu tuh baru isu pertama kali corona, terus langsung kita melakukan WFH untuk persiapan. Kita melakukan WFH sekitar kayak hampir 1 bulan. 1 bulan benar-benar WFH. Pada saat itu tidak banyak UKM yang benar-benar siap melakukan WFH saat itu. Tetapi begitu kita posting we are work from home kayak gitu, sebenarnya akhirnya memperlihatkan bahwa kita benar-benar mempersiapkan secara operasional tuh semua tim bisa melakukannya di rumah. Seperti contohnya adalah semua data penting itu sudah kita melakukan dengan sistem awan atau Google Drive semuanya, semua dengan Google Drive sehingga siapapun yang mau bekerja di rumah itu sudah sangat bisa. Jadi di hari terakhir itu kita cuma meeting, let's go to WFH, semua laptop kantor dibawa pulang ke rumah, terus semuanya kerja di rumah masing-masing. Itu secara persiapan. Secara analisa keuangan, secara analisa finansial, saat itu saya langsung meeting secara serius, 1 minggu setelah WFH, saya meeting secara serius sama tim keuangan untuk mengetahui update posisi keuangan perusahaan, berapa cash yang kita punya, berapa piutang yang masih kita punya, berapa hari ini saya juga sedang meminta oleh tim keuangan berapa sebenarnya kebutuhan fixed cost kita sampai di tahun depan. Sampai di tahun depan itu maksudnya setiap bulan tuh kita ngeluarin fixed cost apa, seperti kayak bayar domain website atau hosting website, bayar apalagi yang semuanya berupa fixed cost seperti perpanjangan halal, perpanjangan legalitas dan segala macam, misalnya kayak gitu. Itu adalah fixed cost. Berapa banyak sih fixed cost yang dibutuhkan? Nah, itu yang akhirnya di breakdown langsung setiap bulan. Dan operational cost bulanan itu ya berarti kayak listrik, gaji karyawan dan segala macam itu kita breakdown benar-benar dengan posisi cash yang kita miliki, kita bisa bertahan berapa. Bulan Maret itu kita melakukan analisa, kalau seandainya tidak ada penjualan sama sekali, berarti zero penjualan, penjualannya 0 dan masih akan masih operational cost-nya masih akan sama dengan jumlah gaji dan segala macam, mungkin kami hanya akan bertahan 3 bulan saat itu. Jadi berarti cuma bisa bertahan untuk bulan April, Mei, sama Juni. Terus setelah itu kita share ke seluruh tim. Ada kondisi seperti ini, ada hal-hal yang kita akan melakukan efisiensi secara besar-besaran. Yang paling terakhir efisiensinya adalah di gaji karyawan. Semoga ini bisa membantu teman-teman. Waktu itu kayak gitu. Tapi kalau gitu kita tidak akan bisa bertahan di bulan April dan selanjutnya jika kita tidak memiliki minimal omset sekian jumlahnya untuk bisa menutup seluruh operasional. Akhirnya itu yang dikejar
kita melakukan brainstorming, bagaimana caranya kita mendapatkan minimal omset sekian supaya kita at least bisa bertahan aja gitu. Bertahan itu berarti memanjangkan masa perusahaan bisa bertahan dengan cash on hand cash cadangan yang kita miliki kayak gitu. Nah, cash cadangan begitu. Jadi terjadi penjualan bulan April, bulan Mei, bulan Juni itu ada di minimal penjualan yang paling tidak menggerus saving kita, tabungan kita secara penjualan. Kunci pertama adalah yang penting cash flow. Cash flow itu berarti produknya laku. Produk laku itu berarti no profit, nggak masalah. Yang penting laku dulu. Sehingga ketika kita laku itu kita tidak lagi menanggung biaya bahan baku, tidak menanggung biaya operasional, bahkan tidak menanggung biaya gaji karyawan. Itu semua adalah operational cost yang akhirnya kita kejar. Kalaupun secara perusahaan itu tidak mempunyai profit yang seperti sebelumnya, nggak apa-apa. Yang penting cash-nya positif dulu, cash-nya jalan. Nah, itu yang kita lakukan. Sehingga banyak produk-produk, banyak program-program yang kita lakukan supaya cash flow-nya benar-benar jalan dengan project-project itu tadi. Kalau harga normal, misalnya kita jualan ada di 60.000, kita jadi 50.000, paket-paket bundling, kayak gitu. Sebenarnya seluruh operational cost-nya terbayar. Itu yang kita lakukan untuk melakukan pertahanan. Sampai hari ini kita tetap bikin program-program pertahanan yang membuat bisa cash flow-nya berjalan dengan lancar dan berbagai macam cara, berbagai macam channel penjualan yang akhirnya kayak yang belum pernah kita cobain sama sekali, jadi kita cobain juga. Nah, menurut saya pribadi, saya merasakan di era pandemi ini, saya juga harus belajar secara cepat cara marketing secara digital dan juga fitur-fiturnya dan algoritmanya dalam waktu yang bersamaan harus langsung mengeksekusi untuk menjadi satu program marketing atau satu program penjualan yang juga bisa membuat si perusahaan bertahan di era pandemi ini. Begitu, Pak Amri. Oke, terima kasih Bu Maika telah disampaikan. Ya memang itu tantangan semuanya kayaknya itu ya, kan gitu. Terus semua itu kena, bahkan negara juga bingung, Bu. Nah, itu kena kan ya. Ya kemarin ya yang terasa itu kan listrik. Ya betul. Listrik itu juga berasa sekali itu. Iya. Apalagi kalau kita production itu bisa dibayangkan listriknya memang semua coklat itu punya spesifik. Kalau produksi coklat harus AC-nya minimal kayak 20 derajat Celcius kayak gitu. Jadi kalau kita production nggak mungkin mengurangi jumlah listrik dengan semua alat-alat menggunakan listrik dan segala macam. Jadi akhirnya ya kita benar-benar ngelihat apa sih yang nggak perlu, benar-benar mengevaluasi cost-cost yang kira-kira menjadi cost. Itu yang pertama, selamatkan cash flow, evaluasi cost, terus bahkan kita mengevaluasi seluruh tim human resource, siapa yang benar-benar human resource yang benar-benar menjadi aset perusahaan dan siapa yang menjadi cost. Apa bedanya aset sama cost di human resource adalah kalau aset itu berarti memang benar-benar sangat kita sebutnya tenaga luas, ada di posisi manapun dan bisa mengerjakan apapun. Kalau misalnya mesti dihandle di satu orang, ya di situ menjadi bisa. Tapi kalau menjadi cost itu yang tidak bisa mengikuti ritme. Tidak ada pemberhentian sampai hari ini, tapi ketika itu teman-teman tim human resource yang mungkin dia merasa tidak bisa mengikuti ritme kecepatan kita bekerja, malah jadi mengundurkan diri sendiri gitu. Itu yang terjadi. Karena kecepatan bekerjanya sekarang jadi penting, kecepatan bekerja. Terus mungkin ada lagi yang sebenarnya benar-benar kolaborasi, kita banyak melakukan kolaborasi supaya sama-sama bangkit gitu ya. Itu yang kita lakukan di era ini. Ya, betul Bu. Nah, itu memang itu juga memang harus teman-teman ingat ya. Kalau di kelas pun saya banyak banyak pertanyaan juga tentang persaingan ya. Saya tidak akan menjawab. Biasanya saya nggak menjawab tentang persaingan, Bu. Tapi ya memang sekarang eranya bersinergi. Dan itu bagaimana kita bisa bersinergi dengan berbagai macam produk juga, kan gitu. Karena itu akan meningkatkan tadi kalau ada beberapa penekanan dari Ibu Meika, terutama tadi ketika ada pertanyaan endorsement itu yaitu tentang bahwa value-nya yang tetap harus diperkuat terus-menerus ya Bu ya, sehingga karena itu yang akan meningkatkan konversi kan di situ ya. Kalau gitu karena dengan misalnya dengan teman dekat yang kita beri dia membuat video atau apa, ternyata dia bisa menikmati secara alamiah ya Bu ya. Kalau endorsement sekarang udah apalagi kita lihat di YouTube sudah banyak beredar ya,
settingan-settingan gitulah ya. Kalau bahasanya banyak di setting ya. Endorsement itu sebenarnya sama, mirip ya dengan di setting gitu ya. Kan gitu. Itu kalau kita bisa melihat dari teman daripada endorsement, akhirnya kita malah justru menyemangati konsumen-konsumen asli kita untuk memberikan review. Karena dengan dia mau memberikan review, misalnya kayak di Google My Business, terus reviewnya menjadi tinggi dari setiap konsumen yang datang, kita encourage untuk melakukan review, dan kalau dia mau mengeluarkan review akan mendapatkan coklat tambahan. Jadi sebenarnya pancingan karena dia sudah jadi konsumen kita duluan kan, gitu. Jadi terus biasanya konsumen itu kalau nggak diingetin untuk melakukan review, ya dia tinggal akan review kayak gitu. Akhirnya kita berikan gift untuk konsumen-konsumen kita yang mau melakukan review gitu. Itu salah satunya. Oh ya, sama satu lagi yang terakhir tadi saya belum sampaikan pada saat pandemi ini. Pertama yang kami lakukan pemberhentian pengeluaran dari perusahaan adalah justru pertama kali yang kita lakukan adalah gaji owner. Jadi gaji kita berdua yang harus berhenti dulu sampai masa waktu yang tidak ditentukan demi sebenarnya si perusahaan running dulu. Itu adalah salah satu sacrifice yang menurut saya harus dilakukan seorang owner usaha, dan kita harus siap. Sehingga memang kita berdua punya channel-channel punya pendapatan dari sisi lain ya, dari sisi yang lain. Meskipun tidak banyak, tetapi tidak membebani usaha kita sendiri dengan harus menggaji diri kita. Itu juga salah satu hal yang bisa dilakukan untuk beradaptasi supaya tetap survive dulu bisnisnya. Iya, ya betul Bu. Karena ini menarik ya Bu. Tadi ya bahwa owner itu tetap harus digaji ya, itu menarik. Jadi uang yang masuk itu bukan punya owner sebetulnya Bu ya. Bukan. Itu uang perusahaan ya Bu ya, kayak gitu ya. Yes. Memisahkan keuangan bisnis dan keuangan pribadi itu menjadi penting, sehingga kalau saya pribadi di Coklat Dalam sama suami saya, kalau keluar angka dari Coklat Dalam kepada kami, statusnya adalah gaji kayak gitu. Jadi pindah rekening juga harus dipindah gitu. Dan tetap berbeda ada rekening pencatatannya ya Bu ya, transaksi ya. Tetap ada pencatatannya, yes. Betul sekali. Karena kalau enggak ya seperti kata Didi Kempot ya, ambiar nanti ya bisnisnya ya, gubrah gitu. Karena memang ada penelitian juga di Jogja itu hampir setiap 3-6 bulan itu UMKM itu biasanya yang di pinggir jalan atau apa itu ganti bisnis. Dan ternyata permasalahannya ya tadi, jadi owner itu harus digaji secara profesional. Ya. Itu ada yang mau ditanyakan lagi? Ini kayaknya sudah cukup tadi. Tadi sudah tidak ada pertanyaan lagi dan waktunya juga sudah nggak terasa ini Bu, udah jam 5 karena tadi asik sekali ya. Iya. Sama Bu Meka semangatnya itu. Biasanya mereka ketemu saya terus, ini ketemu dengan Bu Meka jadi agak seger mungkin ya. Dapat tambahan wawasan, tambahan ilmu, juga apalagi sesuai dengan era sekarang ini. Perilaku konsumen juga tentunya ini pasti akan berubah. Ya. Kita jangan berpikir, sekali. Ya betul. Kita jangan sampai berpikir akan kembali lagi seperti dulu. Nah itu udah nggak bisa. Tapi kita berpikir ya ini kondisi ini akan seperti ini. Tinggal nanti kita seperti apa kan kita nggak tahu. Kita ikuti aja dulu dengan tetap memperhatikan hal-hal yang positif tentunya. Dan apa yang harus kita lakukan dari sisi kesehatan juga itu tentunya ya. Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan sekian untuk seminar kali ini. Sekali lagi terima kasih Ibu Mega. Oh ya Ibu, ini untuk materi bisa di-share Ibu? Ada beberapa yang mungkin saya nggak akan share kayak strategi Instagram, mungkin kayak konten gitu, mungkin saya tidak bisa share, cuma tadi ditampilkan saja. Secara sekilas mungkin teman-teman sudah melihat ya. Nanti cuma kecuali itu aja yang saya hapus, kalau yang lain-lain monggo silahkan. Oke, siap. Terima kasih. Nanti bisa dikirim ke email saya, enggak apa-apa, Bu. Nanti saya kontak via WhatsApp. Oke, sekali lagi terima kasih atas waktunya dan terima kasih atas partisipasinya seluruh peserta di sini. Dan saya ucapkan mohon maaf kalau ada salah kata dalam penyampaian kami ya Bu ya. Saya dan Bu Mega kalau ada salah kata, ada yang kurang pas atau bahkan mungkin ada yang kurang puas ya. Wah ini materinya kurang ini ya. Nanti kita sambil jalan, sambil cari tahu bersama-sama apa yang akan kita temukan nanti ya. Ya baik, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.